Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir PKN tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang terhormat kepada Bambang Sumantri, HMSI PMSI, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mari kita mulai presentasi tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Berikut ini sistematika UUD tahun 1945 sebelum amandemen atau amandemen. Yang pertama, bagian pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Bagian batang UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga tentang penjelasan. Setelah itu ada bagian pembukaan UUD 1945, tetap terdiri dari 4 alinea. Selanjutnya bagian batang UUD 1945 menjadi 16 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya di sini ada NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok masyarakat. Di sini ingin menjelaskan beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, antara lain yang pertama, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Yang ketiga, dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat. Indonesia ialah yang berdasarkan negara hukum. Di sini ciri-ciri konsep Rechtsstaat antara lain, yang pertama adanya perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua ada pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Terus selanjutnya ada pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya peralihan administrasi. Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep Rechtsstaat berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukum dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep Rechtsstaat adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. HAM di Indonesia. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang HAM di Indonesia, yang penjelasannya merupakan hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar atau basic rights yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam material maupun non-material. Selanjutnya di sini penjelasannya adalah hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, terus hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasarkan hukum, diskriminasi, dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia. Di
Di sini tertulis dalam UU Not 39 tahun 99 yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di sini kelembagaan HAM di Indonesia ada di sini ada Komnas HAM, LSM Pro Demokrasi dan HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selanjutnya di sini ada selain di Indonesia ada lembaga yang HAM berbentuk bentukan Malaysia, bentukan pemerintah. Di sini Komnas HAM Kepres 050 tahun 1993. Terus di sini ada Pengadilan HAM UU 026 tahun 2000, Komisi Anti Kekerasan Perempuan Kepres 0181 tahun 1998. Terus yang terakhir Komnas HAM lahir 26 Oktober 1998. Dan selain itu, lembaga HAM ini dibentuk juga oleh masyarakat yang terdiri dari 4 lembaga, yaitu YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, terus Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, terus LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, terus PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Di sini pelanggaran HAM berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada diskriminasi, dijelaskan bahwa ada suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Di sini diskriminasi termasuk untuk pelanggaran HAM karena pengurangan dan penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok, penyiksaan. Di sini juga dijelaskan tentang penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau trauma seseorang secara jasmani maupun rohani. Dijelaskan juga di sini pelanggaran HAM berdasarkan sifat. Pelanggaran HAM berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM berat sampai mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Di sini dijelaskan menurut UU RI 026 tahun 2000 memuat tentang pengadilan HAM ada 2, yaitu pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dijelaskan bahwa kejahatan genosida adalah perbuatan untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, dan kelompok agama. Genosida ini mengakibatkan fisik dan mental pada para korban. Sedangkan di sini dijelaskan kejahatan kemanusiaan adalah serangan yang ditunjukkan pada masyarakat sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan yaitu perbudakan, permusnahan, pengusiran, paksa, dan perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional. Pelanggaran HAM biasa, kasus pelanggaran HAM ini tidak mengancam keselamatan seseorang, tetapi kasus ini termasuk kategori bahaya. Kenapa? Karena contoh kasus pelanggaran HAM ringan yaitu pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Hambatan HAM. Hambatan HAM yang terjadi di Indonesia itu tidak dapat dihindari. Salah satu hambatan tersebut adalah sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang ada, asas legalitas menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum perundang-undangan dikeluarkan atau diundangkan. Artinya, hukum yang baru dibuat sekarang tidak bisa menghukum perbuatan yang di masa lalu. Jadi ini merupakan suatu kerugian bagi korban yang sebelumnya terjadi terjadi sebagai korban dan dia tidak berlaku terhadap undang-undang tersebut
karena sebelumnya undang-undang tersebut belum dibuat. Selain itu, substansi peraturan perundang-undangan yang ada dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sebagai dampak dari hambatan lain yang juga mendasar, yaitu lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Di sini juga dijelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, di sini menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Selanjutnya ada membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Selanjutnya, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Di sini dijelaskan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia dalam partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM, yaitu tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi, melaporkan terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM. Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain, mendukung upaya penegakan HAM namun tetap bersikap kritis. Di sini upaya perlindungan HAM dalam pembukaan UUD 1945, perlindungan HAM dalam batang tubuh UUD 1945, perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human Rights, dalam konvensi internasional. Selanjutnya dijelaskan perlindungan HAM dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, perlindungan HAM dalam Kepres No 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak-anak, perlindungan HAM kedudukan yang sama dalam hukum, perlindungan hak kebebasan berkumpul. Terus di sini perlindungan hak atas kebebasan beragama, perlindungan hak atas kehidupan yang layak, perlindungan hak atas kebebasan berserikat, perlindungan hak atas pengajaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai landasan dalam mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan ini, terutama tentang makna Indonesia dan dalam hukum dan pelanggaran HAM. Semoga ini menjadi pelajaran yang penting bagi teman-teman semua. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.